Tapi bohong. A few moments later. Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imadi Anggadono Putra dengan NIM 2415394009. Saya berasal dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem tenaga listrik, khususnya yang berintegrasi berbagai sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga biomasa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga surya. Presentasi ini akan membahas alur energi listrik mulai dari proses pembangkitan, penyesuaian tegangan melalui transformator, transmisi, hingga pendistribusian listrik ke konsumen. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana peran energi terbarukan ini dalam mendukung efisiensi sistem kelistrikan serta keberlanjutan energi di masa depan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Saya akan menjelaskan pengertian sistem tenaga listrik terlebih dahulu. Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang digunakan untuk membangkitkan, mentransmisikan, mendistribusikan, dan menggunakan energi listrik. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menyediakan energi listrik secara terus-menerus, andal, efisien, dan aman kepada konsumen, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun komersial. Sekarang saya akan menjelaskan proses transmisi tenaga listrik pada sistem ini. Pertama, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM dengan tegangan keluaran sekitar 6,6 hingga 11 kV. Tegangan ini masih terlalu rendah untuk transmisi jarak jauh, sehingga dinaikkan oleh trafo step up menjadi 70 kV. Dari sini, listrik disalurkan melalui SUTT, yaitu saluran udara tegangan tinggi, hingga mencapai penerima. Di gardu ini, tegangan diturunkan oleh trafo step down menjadi 20 kV, yang merupakan tegangan standar pada jaringan distribusi menengah atau SUTM. Selanjutnya, kita juga melihat ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang menghasilkan listrik dengan tegangan sekitar 400 volt. Tegangan ini kemudian dinaikkan melalui trafo step up menjadi 20 kV atau hingga 70 kV agar dapat masuk ke jaringan. Lalu, ada PLTS sentral, yaitu pembangkit listrik tenaga surya skala besar. Dari panel surya, listrik berbentuk arus searah diubah menjadi arus bolak-balik oleh inverter dengan tegangan sekitar 400 volt. Jika ingin masuk jaringan distribusi menengah, tegangan ini juga akan dinaikkan terlebih dahulu. Setelah berada di jaringan SUTM 20 kV, listrik disalurkan menuju gardu distribusi. Di sini tegangan diturunkan lagi menjadi 220 hingga 380 volt agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik rumah tangga maupun bangunan komersial. Terakhir, listrik tersebut digunakan oleh konsumen, termasuk PLTS rooftop yang langsung memasok listrik ke rumah dan juga dapat terhubung ke jaringan PLN. Jadi alurnya secara singkat adalah pembangkit ke trafo step up, lalu ke transmisi, lalu ke trafo step down, lalu ke distribusi, dan terakhir ke konsumen, dengan penyesuaian tegangan di setiap tahap agar efisien dan aman. Demikianlah pemaparan saya mengenai sistem tenaga listrik yang berintegrasikan berbagai sumber energi terbarukan, mulai dari pembangkit listrik biomasa, mikrohidro, hingga pembangkit listrik tenaga surya. Kita telah melihat bersama bagaimana proses pembangkitan, penyesuaian tegangan melalui transformator, transmisi, hingga distribusi listrik ke konsumen dilakukan, serta peran penting energi terbarukan dalam mengurangi emisi, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Harapan saya, dengan pemahaman ini kita dapat semakin menghargai pentingnya pengembangan energi terbarukan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga untuk menjaga kelistrikan dan kelestarian energi bagi generasi yang akan datang. Sekian dari presentasi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.